Kalau password bocor, bisa diganti. Kalau wajah yang bocor, gimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridwana, Universitas Negeri Makassar, Program Studi Manajemen dengan NIM 2309035010338. Di tahun ini saya sudah menduduki semester 6. Kemarin saya mulai magang, mulai dari bulan Februari hingga Mei. Nah, di situ ada keadaan di mana saya datang, saya mengantri. Di situ ada keadaan di mana saya datang mengantri. Terus saya menyetorkan kartu tanda mahasiswa saya sebagai anak atau mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kemudian saya scan barcode. Nah, terakhir saya diarahkan ke monitor komputer yang mana di belakangnya itu ada kamera berukuran kecil, mungkin seukuran sedotan minuman kafe yang biasa saya belanja. Nah, di sana wajah hingga sebagian badan saya itu diambil lalu dipindai sebagai data. Awalnya saya menerima dan beranggapan kalau ya dunia sekarang memang sudah canggih. Hal ini sudah tidak dapat lagi dielakkan, toh orang-orang sudah banyak yang mengalami. Tapi semakin saya pikirkan, kenapa sekarang untuk masa kerja saja kita harus menyerahkan identitas biologis kita? Dari serangkaian aktivitas tadi itu dinamai face recognition. Face recognition adalah sistem absensi digital berbasis biometrik yang digunakan untuk mengenali identitas karyawan melalui wajah secara otomatis. Nah, teknologi ini tuh bekerja dengan memindai dan mencocokkan data wajah pengguna dengan database perusahaan. Jadi, kehadiran itu bisa dilakukan atau bisa tercatat tanpa menggunakan tanda tangan lagi atau fingerprint. Dan mungkin kita nggak sadar kalau data sekarang tuh sudah lebih berharga dari minyak. Menurut laporan IBM, rata-rata kerugian akibat kebocoran data global sudah mencapai sekitar 4,4 juta dolar. Dan sebagian besar serangan sekarang itu mulai menyasar identitas digital manusia, mulai dari password, email, sampai data biometrik seperti wajah. Masalahnya, password itu bisa diganti, tapi kalau wajah gak bisa. Nah, dan itu yang membuat data biometrik jadi sangat sensitif. Karena sekali bocor, resikonya bisa bertahan seumur hidup. Contohnya gini, sebuah perusahaan menyimpan data wajah karyawannya untuk sistem absensi. Lalu suatu hari, sistem mereka diretas. Data biometrik itu bocor ke internet. Awalnya mungkin terdengar biasa, karena banyak orang berpikir, ya cuma foto wajah saja kan. Padahal masalahnya bukan sekedar foto, karena sekarang teknologi AR bisa mempelajari bentuk wajah manusia, mulai dari struktur muka, gerakan, sampai pola ekspresi. Nah, dan dari situ, dari tadi bisa dipakai dong data tadi untuk membuat deepfake atau video palsu, atau bahkan menembus sistem verifikasi wajah. Apalagi sekarang, banyak aplikasi bank dan platform digital memakai face verification. Artinya, kalau data biometrik jatuh ke tangan yang salah, yang dicuri bukan cuma data, tapi identitas manusia. Saya mulai sadar bahwa sistem informasi itu bukan cuma soal komputer, bukan cuma soal aplikasi, dan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi tentang bagaimana data manusia dikumpulkan, diolah, disimpan, dan digunakan. Karena di dalam sistem informasi manajemen ada proses input, process, output, dan storage. Dan face recognition tadi sebenarnya sedang menjalankan semua proses itu. Wajah kita menjadi input, lalu sistem AI memproses data biometrik.
kemudian menghasilkan output berupa identitas dan absensi. Nah, dan semua data itu disimpan di database perusahaan. Masalahnya, semakin besar sistem informasi, semakin besar juga tanggung jawab menjaga keamanan datanya. Karena dalam SIM, data bukan cuma angka, tapi aset. Dan ketika data biometrik bocor, yang rusak bukan cuma sistem, tapi kepercayaan manusia. Di situ saya mulai paham kenapa dalam sistem informasi manajemen ada yang namanya keamanan informasi, privasi data, etika teknologi, dan cyber security. Karena secanggih apapun sistemnya, kalau manusia kehilangan rasa aman, maka teknologi itu tetap menyisakan masalah. Tapi sebenarnya keamanan data dibuat bukan untuk menghambat teknologi, justru untuk melindungi teknologi itu sendiri. Karena sistem face recognition bekerja menggunakan data biometrik manusia. Dan data seperti itu termasuk data yang sangat sensitif. Makanya, perusahaan biasanya menggunakan sistem keamanan seperti enkripsi data, database protection, access control, sampai authentication berlapis atau verifikasi dua langkah. Tujuannya supaya data wajah karyawan tidak mudah diakses sembarang orang. Karena kalau keamanan sistemnya kuat, face recognition bisa membantu perusahaan jadi lebih efisien, absensi lebih cepat, mengurangi titip absen, dan mempermudah pengelolaan data karyawan dalam HRIS. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada bagaimana manusia menjaga dan menggunakan data itu. Contohnya begini, saat karyawan datang ke kantor, kamera face recognition akan memindai wajah. Lalu, sistem AI membaca titik biometrik wajah pengguna. Setelah itu, data tadi tidak langsung disimpan begitu saja. Biasanya, sistem keamanan akan menginskripsi data terlebih dahulu. Artinya, data wajah tadi diubah menjadi kode digital. Sehingga kalau suatu saat server diretas, data tersebut tidak mudah dibaca. Kemudian, data masuk ke database perusahaan, dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Biasanya, hanya admin tertentu yang memiliki authorization atau hak akses. Bahkan, di beberapa sistem, akses database juga menggunakan verifikasi tambahan, seperti password berlapis atau multi-factor authentication. Jadi sebenarnya, keamanan data itu bekerja seperti lapisan perlindungan, mulai dari proses pengambilan wajah, penyimpanan data, sampai akses penggunaannya. Karena tanpa keamanan data, face recognition justru bisa menjadi ancaman baru bagi privasi manusia. Dan pada akhirnya, teknologi akan terus berkembang. Face recognition mungkin hanya awal, karena di masa depan bisa saja yang dianalisis bukan cuma wajah, tapi emosi, perilaku, bahkan cara manusia berpikir. Sebagai mahasiswa yang belajar sistem informasi manajemen, saya mulai memahami bahwa teknologi bukan hanya soal kecanggihan sistem, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjaga etika, keamanan, dan privasi di dalamnya. Karena secanggih apapun teknologinya, kalau manusia kehilangan kendali atas datanya sendiri, maka yang terancam bukan cuma sistem, tapi identitas manusia. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya hari ini bukan lagi seberapa canggih teknologi sekarang, tapi apakah privasi manusia masih punya tempat di masa depan? Atau kita hanya mulai terbiasa kehilangannya?